Welcome everybody to Neutrality Studies. Selamat datang semuanya di Neutrality Studies. Hari ini kita kembali bersama Stanislav Krapivnik untuk pembaruan tentang Iran, dan dia mungkin akan memberikan pandangan dari Moskow. Dia baru saja bangun beberapa saat yang lalu dan telah sangat sibuk, seperti kebanyakan dari kita selama 24 jam terakhir. Stas, selamat datang di acara ini. 24 hours. Stas, welcome to the show. Thank you. Terima kasih, Mr. Strangi sekarang jam 8 pagi. Pascal, di statement Huther Tiwa Wafwit istirahat, sure? He doesn't. He gives nobody a rest. Well, I mean, Dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya. Dia tidak memberi siapapun waktu istirahat. Nah, maksud saya, berita sedih, tentu saja, pagi ini saat Anda bangun di Moskow, berita yang sedih dan agak mengejutkan adalah bahwa Amerika Serikat benar-benar berhasil melakukannya. Mereka berhasil membunuh Ayatollah Khamenei. Saya akan membagikan layar. Maaf, saya belum menyiapkan ini, tapi mari kita mulai. Mereka benar-benar berhasil membunuhnya, pemimpin tertinggi Iran. Ini sangat menyedihkan bagi semua pendukungnya di Iran. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi semua orang yang membencinya dan pemerintah Iran. Ini juga adalah foto-foto nyata dari Toronto yang menunjukkan orang-orang merayakan dengan bendera Iran dari monarki Iran, bukan? Jadi orang-orang ini punya pendukung. Mereka juga punya musuh. Tapi ketika Anda baru saja mendengar bahwa Khamenei terbunuh, apa yang terlintas di pikiran Anda? Just for people to understand, Khamenei is... Kau tahu, agar orang-orang mengerti, Khamenei adalah orang terpenting kedua dalam kepercayaan Syiah. Itu setara dengan Amerika Serikat membunuh Patriark Kirill, yang bukan tidak mungkin akan dicoba AS melalui para proksinya, atau Uskup Agung Canterbury, atau bahkan Paus, jika kita mengikuti logika itu. Jadi, selamat Tuan Trump, Anda baru saja memulai perang agama, karena ini bukan lagi sekadar perang antar negara. Ini adalah perang agama. Dan selamat juga kepada sekutu-sekutumu di kawasan. Karena cukup band monarki Sunni kecil yang didukung AS dan sejenembah yang akan screwing. Monarchies and such are about to fall. If you look at realistically what's going on. Jika Anda melihat secara realistis apa yang sedang terjadi, pertama-tama Bahrain. Mengapa orang-orang bersorak? Karena 80% dari penduduknya adalah Syiah, yang diperintah oleh 20% Sunni yang bersifat diktator. Pergi ke Qatar, ada sekitar 500.000 warga negara dan sekitar 9 juta pekerja tanpa hak politik. Sebagian besar berusia militer, yang sebenarnya tidak terlalu mereka pedulikan, karena mereka dianggap sebagai budak bergaji, pekerja kontrak. Lalu pergi ke negara seperti Arab Saudi, yang sekarang omong-omong telah menyatakan akan melakukan apapun yang diinginkan AS. Mereka akan menggunakan semua asetnya untuk berperang. Jadi Arab Saudi kini juga terlibat dalam perang ini, perang regional ini. Ini bukan lagi sekadar konflik dengan Iran. This is no longer a conflict with Iran. The Shia are 40% of the... Kaum Syiah mencakup sekitar 30 hingga 40% dari populasi, dan kebetulan mereka sebagian besar tinggal di wilayah yang memiliki cadangan minyak. Nah, selamat datang di perang antaragama. Kaum Syiah bersama dengan kaum Alawit dan Kristen, baik Ortodoks maupun Katolik, sudah berperang melawan kelompok jihadis yang didukung Amerika di Suriah. Jadi konflik ini menyebar dengan sangat cepat. Kita sudah melihat pertempuran 3 arah di pihak Iran, karena ini telah berubah menjadi perang regional. Kemarin, perang ini resmi menjadi perang regional, dengan Irak dan Yaman terlibat langsung, dan Amerika menyerang pasukan Irak, yang menarik, karena Amerika masih menduduki sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah. Dan bagi pasukan Amerika yang ada di sana, bagaimana saya harus mengatakannya? Kalian dalam masalah besar. Kalian benar-benar seperti koboi di benteng kecil yang dikepung oleh suku Indian. Kecuali sekarang Indian itu dipersenjatai dengan mortir, artileri ringan, drone, senapan mesin, RPG, dan sebagainya. Bantuan tidak akan datang. Kalian berada di tengah-tengah Irak, dan seluruh negeri sedang berperang melawan kalian. Jadi pada dasarnya, dia telah mengorbankan orang-orang itu, mengirim mereka menuju kematian. Ya, selamat. Netanyahu mendapatkan penghargaan regionalnya. Apa yang akan tersisa dari Israel masih menjadi pertanyaan besar. Dan tentu saja, seperti biasa,
orang-orang yang akan paling menderita adalah rakyat biasa. Suffering first and foremost are just the average guy. Hey, very brief intermission because I was recently banned from Hey, YouTube. jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan, tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar email saya di Substack, yaitu paskelotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Kamu sempat mengikuti kemarin tentu saja, apa yang terjadi pada hari pertama untuk cukup lama, karena kamu juga berada di Moskow. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Bagaimana hari pertama itu berlangsung secara umum? Ketika kamu memikirkan tentang perang ini, maksud saya, kita semua tahu bahwa AS telah memperkuat pasukannya selama 3 bulan, bukan? Kita semua tahu bahwa bahaya itu bisa muncul kapan saja. Apakah semuanya terjadi seperti yang kamu bayangkan, atau ada hal yang mengejutkanmu? Did it actually happen the way that you thought it would, or what surprised you? Yeah, it happened the way I thought it would. Ya, semuanya terjadi seperti yang saya pikirkan. Pertama-tama, saya akan bilang bahwa presiden terakhir yang cukup baik yang dimiliki AS adalah Reagan, dan sejak itu semuanya menurun. Reagan, ya, saya membaca sebuah artikel oleh penulis biografinya, Edmund Morris, yang mengatakan bahwa ketika Reagan ditembak, dia sedang terbaring di rumah sakit saat film The Day After dirilis. Saya sebenarnya tidak terlalu ingat film itu, karena waktu itu saya berusia sekitar 11 tahun. Tidak, mungkin sedikit lebih tua 12 atau 17 tahun kira-kira segitu. Itu malam sekolah, hari Kamis. Dan film itu ditayangkan pukul 11 malam. Jadi anak-anak biasanya tidak menontonnya. Tapi saya tetap bangun. Dan waktu itu saya punya televisi hitam putih kecil. Aku menyalakan televisi dan mulai menontonnya. Ayahku masuk di tengah-tengah, menemukan aku duduk di sana, dan aku kena masalah besar. Semoga arwahnya tenang. Ketika film itu dirilis, Reagan sedang terbaring di rumah sakit dan menontonnya. Penulis biografinya mengatakan bahwa ia memanggil para penasihatnya dan bertanya, apakah keadaan akan seburuk itu? Mereka menjawab, tidak, Tuan Presiden, keadaannya akan jauh lebih buruk. Kami sudah menyensor banyak hal dari film ini. Dan Reagan berkata, tidak, panggil Gorbachev, kita tidak akan berperang nuklir. Itulah presiden terakhir Amerika Serikat yang masih rasional. Mungkin Bush Snow masih agak tenang. Dia mantan kepala CIA, veteran Perang Dunia II, tapi hanya itu. Dan Bush Snow pun sudah mulai tergelincir karena dia bagian dari negara bayangan. He was part of the deep state, but he at least had an understanding of what a world war was. Tapi setidaknya, dia memiliki pemahaman tentang apa itu Perang Dunia. Dan setelah menjadi kepala CIA, dia punya sedikit gambaran tentang apa yang sedang mereka lakukan. Setelah itu, semuanya mulai menurun, dan kesombongannya luar biasa. Pendekatan yang terus-menerus ini, ketika Serbia sedang bernegosiasi dengan AS mengenai Yugoslavia, sama saja. Pertama-tama, AS mengajukan serangkaian tuntutan, dan Serbia setuju. Nah, kamu tidak bisa berperang jika mereka benar-benar setuju dengan tuntutanmu, bukan? Tidak. Mari ajukan lebih banyak tuntutan. Tuntutan-tuntutan itu pada dasarnya akan mencabut kedaulatan Serbia. Yang dia tahu adalah mereka tidak pernah setuju dengan hal itu. Dan untuk menekankan, selama negosiasi itu, AS menyerang rumah Milosevic. Mereka membunuh sebagian anggota keluarganya. Mereka tidak banyak membicarakannya. Hanya sekilas di radar. Tapi coba cari. Tuwa diversiji tseman sivdent snimen pak. Ska meledak smah pedesaannya. Country house. No, I have no problem believing that. I mean, that's Saya tidak kesulitan mempercayai itu. Maksud saya, kita sedang melihatnya sekarang, bukan? AS menyerang orang-orang yang diajaknya bernegosiasi atau berpura-pura bernegosiasi sebagai bagian dari strateginya. Jadi masalahnya adalah, jika kamu percaya bahwa negosiasi mereka dilakukan dengan itikat baik, maka kamu sudah kalah sejak awal. Ya, sebaiknya tambahkan asuransi jiwa. Juga, seperti Israel yang bernegosiasi dengan Hamas sambil membunuh mereka, bernegosiasi dengan Hizbullah sambil membunuh mereka. Maksud saya, sekarang sudah begitu jelas sampai teman-teman Tionghoa saya bilang bahwa media Tiongkok mengejek hal itu. Mereka mengejek para korbannya, berkata, kenapa kamu bahkan percaya pada mereka? Kenapa kamu bahkan mau bicara dengan mereka? Dan lagi, mereka mencoba membunuh Vladimir Putin. Maksud saya, kalau kamu tidak punya kemampuan untuk menghentikannya,
maka kamu sudah tamat. Itulah yang sering dipelajari selama panjang sport. Then you're done for. That's what the whole world now learns, isn't it? Yeah, I mean, quite literally, yeah. I think. Ya, maksud saya secara harfiah ya. Saya pikir, saya tidak tahu apakah Putin benar-benar berada di lokasi. Kehadirannya seolah-olah dihadirkan melalui telekomunikasi. Tapi faktanya ya, semimpu satu drone. Mereka tidak terbang ke arah itu secara kebetulan. Sistem Rusia cukup baik untuk menembak jatuh semuanya. Tapi satu drone, mereka memulihkan chip dari banyak di antaranya, dan koordinatnya tercatat. Chip Amerika, koordinat Amerika dimasukkan melalui perantara mereka. Jadi ya, jelas, mereka mencobanya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Bagaimana cara bernegosiasi dengan mereka? Ya, maksud saya kamu bisa menodongkan pisau ke leher mereka, atau ke bagian vital mereka. Saya tidak tahu mana yang lebih efektif untuk orang-orang seperti ini. Hanya itu satu-satunya cara kamu bisa bernegosiasi dengan mereka. Kamu harus menahan mereka di ujung pisau, di mana mereka tidak punya pilihan, di mana mereka tahu mereka akan mati. Anak mereka math. Saya sering cari, sumaj peshementu regot raceless seperti itu. Maksud saya, bukankah ini sekarang berarti bahwa Iran untuk bisa kembali memperoleh dominasi dalam eskalasi harus menargetkan kepemimpinan Israel atau Amerika Serikat? Maksud saya, itulah logika alaminya, bukan? Ya, mereka tidak harus menyerang kepemimpinan secara langsung. Kepemimpinan Israel, maksud saya, mereka pernah mengebom kantor Netanyahu sebelumnya. Mereka memang menyerangnya, semacam memberi pesan kecil. Tapi orang-orang ini bersembunyi di bunker yang sangat dalam. Dan tahu tidak, Israel membangun bunkernya di bawah rumah sakit. Oh ya, benar. Inilah alasan mereka mencari bunker di bawah rumah sakit di Gaza. Karena mereka yang membangun rumah sakit itu, dan mereka juga yang membangun bunkernya di bawah. Mereka tahu tempatnya, jadi mereka pindah ke sana. Mereka benar-benar menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng manusia. Benar-benar. Lalu mereka bisa berteriak, lihat, mereka membunuh warga sipil. Itu menyedihkan. Semaksud saya, sungguh menyedihkan melakukan hal seperti itu. Itu tindakan pengecut. Apa yang kamu dengar? Maksud saya, bagaimana media Rusia memberitakan hal ini? Dan bagaimana kepemimpin Rusia menyikapi perang rangkuan ini? Kau tahu, Rusia mengerahkan MiG-25, helikopter serang Mi-28, dan sistem S-400. Rusia juga membawa sesuatu yang tidak banyak diberitakan. Peningkatan pada avionik, akuisisi target, propulsi, dan tampilan HUD untuk rudal serta pesawat lama. Tentu saja, juga ada pembaruan HUD dan peralatan pengacau sinyal untuk pesawat-pesawat tua itu. Tapi ada hal yang jarang dibicarakan orang, dan akan terang. Tentu saya tidak mengakuinya. Namun aku jamin, di balik ketelekannya MiG dan Sukhoi Su, ada pilot Rusia. Kada itu sekitar 1 tahun, ambat 5 nol. It takes about a year to train up a pilot from nothing. But if you take a pilot from an Tapi kalau kamu mengambil seorang pilot dari platform lain dan mencoba melatihnya, tentu saja kamu bisa melakukannya dalam waktu sekitar 3-4 bulan. Tapi dia tidak akan pernah benar-benar sebaik itu, karena memori otot di bawah tekanan akan membuatnya kembali ke apapun yang sudah biasa dia gunakan, tata letak apapun. Ini bukan hanya soal tata letak atau kendali. Setiap pesawat punya desainnya sendiri, avioniknya sendiri, aerodinamikanya sendiri. Biar saya perjelas, yang paling penting adalah aerodinamikanya. Jadi pesawat itu terbang dengan cara yang berbeda, dan dikendalikan dengan cara yang berbeda. Ini bukan seperti kamu tahu, hari ini saya mengendarai tank Abrams, dan sekarang saya pindah ke tank T-90. Saya berpindah. Ya, saya harus belajar cara mengendalikannya, dan beberapa hal lainnya. Tapi pada dasarnya, tank tetap berjalan dengan cara yang sama. Mereka memang berperforma berbeda, tentu saja. Tidak semua mesti menyesuaikan yang semat. Itu seperti beralih dari mobil kelas menengah ke katakanlah mobil sport. Memang performanya berbeda, tapi itu sesuatu yang jauh lebih mudah untuk dibiasakan karena masih berada di ranah yang sama. Dunia penerbangan sangat berbeda,
Dan orang-orang itu, meskipun mereka bisa beroperasi, mereka beroperasi pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan pilot yang tumbuh dengan platform tersebut. Jadi, melatih pilot dari nol, waktunya memang belum cukup, setengah tahun atau kurang sebenarnya. Itu jelas tidak cukup. Jadi saya yakin ada pilot Rusia, biasanya perwira, di pesawat-pesawat itu, dan mungkin juga ada beberapa kru Rusia di darat. Untuk S-400, sistem anti-pesawat modern, biasanya dibutuhkan sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan para perwiranya. Officers, it usually takes about a year. Right. It hasn't been a year. Belum genap setahun. Jadi saya jamin sudah ada kru Rusia di lapangan sekarang. Dan Rusia sudah mengatakan, tahu kan, Iran punya masalah. Mereka punya banyak minyak, tapi tidak punya kapasitas kilang yang cukup. Jadi mereka mengalami masalah dengan bahan bakar. Rusia sudah mengekspor bahan bakar, solar, ke Iran melintasi Laut Kaspia. Rusia pada dasarnya berkata, kami mendukungmu. Dan untuk pasokan makanan, apapun itu, kami mendukungmu. Dan berita tentang sekolah yang terkena serangan, tahu kan, saya pergi tidur, dan jumlah korban sudah naik menjadi 160. Saya melihat beberapa video dari, maksud saya mereka anak-anak perempuan kecil. Itu sekolah khusus perempuan, sekolah dasar. Sekolah dasar, itu dari kelas 1 sampai apa? Kelas 5. Apakah kamu percaya itu adalah kecelakaan? Atau ini Israel yang sedang meneror orang Iran? Israel, AS, keduanya sering berbicara tentang kerusakan sampingan, seperti yang mereka sebut. Aku tidak berpikir itu kerusakan sampingan. Kerusakan sampingan menyiratkan bahwa mereka sebenarnya tidak menargetkan orang-orang itu, bahwa mereka hanya kebetulan berada di jalur tembak, atau mungkin sesuatu meleset dari sasaran. Aku tidak percaya begitu. Sejujurnya, kita ingin percaya bahwa mereka tidak benar-benar menargetkan anak-anak, tapi tidak, aku tidak percaya itu. Aku pikir mereka memang menargetkan anak-anak. Mereka sudah melakukannya sebelumnya. Semua ini sudah pernah mereka lakukan. Kita sudah melihatnya di Gaza, di Suriah, di Lebanon. Kita sudah melihat semua ini sebelumnya. Kita sudah melihat bagaimana AS menyelamatkan Mosul dengan memusnahkan setengah dari penduduk kota, mengebomnya hingga menjadi puing-puing, masuk, mengibarkan bendera, lalu berkata, "Oke, sekarang aman." Kita juga melihat apa yang dilakukan aliansi Anglo dalam Perang Dunia Kedua. Mereka mencoba menimpakan tuduhan ini kepada Rusia, mengatakan bahwa tentara merah membunuh warga sipil dan memperkosa semua orang dari usia 7 hingga 70. Padahal, pemerkosaan dihukum dengan eksekusi langsung, begitu juga dengan pencurian dan penjarahan. Salah satu kakek saya adalah kapten di Tentara Merah. Memang selalu seperti itu di tentara Rusia juga. Suvorov berbaris masuk ke Milan. Para wanita Milan mengusir orang Prancis, dan mereka membawa putri-putri mereka untuk mencium tangan para tentara Rusia. Karena standar pada masa itu adalah ketika seseorang menaklukkan sebuah kota, pasukannya diberi waktu 1 hingga 3 hari untuk menjarah, membunuh, dan merampok. Kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentara Rusia masuk, mengusir pasukan Prancis, lalu pergi. Penjarahan atau tindakan serupa lainnya dihukum dengan eksekusi langsung. Itu saja, disiplin total dalam hal ini. Tidak ada pemerkosaan, tidak ada pembunuhan, tidak ada penjarahan, tidak ada kebebasan selama beberapa hari. Dan kau tahu, kakekku adalah seorang kapten di Korps Tank Tentara Merah. Ia bertempur hingga ke Berlin. 3 tank yang ia kendarai hangus terbakar di bawahnya, yang tentu saja membuatnya mengalami gangguan mental. Ia mengeksekusi seorang letnan yang ia tangkap, sedang memperkosa seorang wanita Jerman. Oh, suasana langsung hening. Ia kemudian menembak dirinya sendiri. Jadi mereka pun mengerti alasan di balik tindakannya. Ada pembunuhan eksekusi singkat karena pemerkosaan. Itu saja. Aliansi Anglo membakar 5 dari 6 juta warga sipil Jerman yang tewas dalam Perang Dunia II, tewas akibat pengeboman api. Semua orang ingat Dresden. Setiap kota di Jerman dibom api. Banyak kota dan desa di Prancis Utara juga dibom api. Mereka tidak punya orang Jerman di sana. Mereka tetap saja dimusnahkan.
Jadi ini adalah prosedur standar, menyerang warga sipil. Suka atau tidak, begitulah cara dunia berjalan sejak dulu. AS telah melakukannya berkali-kali. Dalam Perang Filipina, mereka memusnahkan 20% dari populasi, targetnya 50. Dan kamp konsentrasi, genosida, dan seterusnya terus berulang sepanjang sejarah. Dan ketika kamu mulai membaca sejarah, bukan mitos yang diajarkan kepada anak-anak, tapi sejarah yang sebenarnya, itu mengerikan. Demi prank to meja mi nafriend. Sevar to made a bit di sekari with the spranks. Jadi, kamu akan mengira bahwa perang melawan Iran juga akan dilakukan dengan cara seperti ini, bukan hanya dengan mengabaikan korban sipil, tetapi juga dengan niat untuk menargetkan mereka. Dan kemudian tentu saja, media barat akan terus menutup-nutupi, menyoroti setiap warga sipil yang tewas di pihak Iran yang pro-barat, sambil memberikan izin lakukan apapun yang kalian mau terhadap warga sipil di pihak lain. Maksudku, kita sudah pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, seperti yang terjadi dalam perang Ukraina, bukan? Semua yang terjadi di Kursk dan seterusnya pada dasarnya dibungkus dengan narasi manis tentang keberanian orang-orang Ukraina yang melawan Rusia yang jahat. Maksudku, kita sudah bisa melihat bagaimana orang Eropa menutup-nutupi sekarang. Jerman, Prancis, dan Inggris sudah mengumumkan bahwa mereka mengutuk Iran karena menyerang wilayah tersebut. Spawi vestis tepathing, ina penggarian AS en asilamith, or through staff this in knowing. To booth. At the region, it's quite pathetic, isn't it? Yes, I mean, look at Yugoslavia. Maksud saya, lihat saja Yugoslavia. Ketika pasukan AS mengebom selama 78 hari dan tidak bisa menemukan tentara Yugoslavia untuk diserang, mereka malah membidik sasaran sipil. Mereka menyerang gereja-gereja. Mereka menyerang. Saya ingat, mereka menghancurkan ruang perawatan rumah sakit, tempat para prajurit Yugoslavia yang terluka terbaring di ruang bawah tanah. Dan di atas rumah sakit itu, lantai-lantai di atasnya, kebetulan adalah ruang bersalin. Dan mereka menghancurkan semuanya. Pertama-tama, kamu tidak menembak tentara yang terluka. Ada yang namanya Konvensi Jenewa. Oh ya, Amerika tidak peduli dengan konvensi apapun. Tidak pernah. Tanyakan saja pada penduduk asli Amerika. Mereka menghancurkan pasar. Mereka menghancurkan kereta penuh warga sipil. Mereka menghancurkan pabrik kimia. Mencemari sungai Danube dan daerah sekitarnya. Karena mereka memang tidak peduli. Mereka harus menyerang sesuatu. Jadi mereka menyerang sesuatu. Jadi ya, tentu saja. Sekarang Trump berkata, oh jangan khawatir, ini akan menjadi perang singkat, 4 hari. Nah, Tuan Trump, Anda tahu, melepaskan anjing-anjing perang itu mudah. Anjing-anjing perang itu mudah. Menarik mereka kembali. Ya, Anda akan belajar beberapa hal tentang perang. Karena Anda tidak repot-repot mempelajarinya di Vietnam. Tuan saya tahu cara berperang saya orang terpintar yang pernah hidup di bumi dan minuman corona. Anda tahu iklan-iklan itu? Ya, saya biasanya tidak minum bir, tapi kalau saya minum, ya, atau Dos Equis, apapun birnya. Tapi dia punya 5 penangguhan wajib militer. Dia tidak pernah pergi ke Vietnam. Dia tidak pernah mengenakan seragam. Dia tidak punya konsep tentang apa itu perang. Tidak ada seorang pun di keluarganya yang pernah bertugas atau akan bertugas. Misa ini itu elit, secara harfiah, ia adalah elit ala Epstein. Menjesmakan nahmu. Let's eat your children, elites, and drink their blood. I mean, quite literally. He also made one of the dumbest. Secara harfiah, dia juga membuat salah satu pidato awal perang paling bodoh yang pernah saya dengar. Maksud saya, dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam posisi yang sangat konyol dengan mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat diterima adalah demilitarisasi total dan penghancuran militer Iran serta pergantian rezim. Dan untuk melakukannya, dia sebenarnya membutuhkan rakyat militer Iran. Setelah pengeboman selesai, setelah dia selesai mengebom mereka, untuk kemudian bangkit dan menyingkirkan pemerintah. Maksud saya, ini terdengar begitu bodoh bagi saya, sampai saya bertanya-tanya siapa yang menyetujui pidato itu. Karena jelas dia tidak menulisnya sendiri. Because he clearly didn't write it himself. Oh, there's plenty of neocons around them. I mean, they all have woodies right now. Oh, ada banyak neokon di sekitar mereka. Maksud saya, mereka semua sedang bersemangat sekarang. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka impikan. Kamu tahu, ketika Trump berkata saya akan berbeda. Nah, dia memang berbeda dalam hal bahwa, kamu tahu,
Setiap presiden sebelumnya, saya tidak tahu apakah George Bush senior termasuk, tapi Clinton jelas termasuk, begitu juga Bush Jr., Obama, Trump, dan Biden. Semuanya setidaknya sebagian dimiliki oleh lobi Israel. Tapi semuanya, termasuk Trump pada masa jabatan pertamanya, punya akal sehat untuk berkata tidak. Ini sudah keterlaluan. Kita tidak akan menempuh jalan ini, karena ini bisa memicu regional, bahkan mungkin global. Because this is a regional, possibly global war we're going to start. Trump 2.0 Trump 2.0 adalah orang dungu yang menyerah di bawah tekanan Netanyahu. Dan untuk memahami hal ini, Iran yang dikatakan hampir memiliki senjata nuklir bukanlah mitos yang dibuat-buat oleh Netanyahu. Saya menemukan artikel dari Jerusalem Post tahun 1986. Selama 40 tahun mereka terus mengatakan, kapan saja sekarang? Oh, seminggu lagi, sebulan lagi, 2 atau 3 hari lagi. Mereka hanya tahu kan, sekejap lagi dari memiliki senjata nuklir di bulan. Apapun demi memulai perang ini. Dan akhirnya, setelah 40 tahun mencoba, mereka menemukan orang bodoh yang cukup besar untuk melakukannya. Dan Trump dengan sukarela menjadi orang bodoh bersejarah itu, yang berpikir dia akan bisa menghentinya dalam 3 hari lagi. Tidak. Pertama, ini telah menjadi perang regional bernuansa agama, dan Israel tidak akan bisa bertahan dari ini. Saat ini yang kita lihat adalah Iran. Pertama-tama, sistem S-400 belum dikerahkan. Mereka disembunyikan dan disembunyikan untuk diselamatkan, karena akan ada target yang lebih besar yang terbang. Rudal jelajah yang dimiliki AS jumlahnya terbatas. Penerbangan dari kapal induk, jaraknya sangat jauh kecuali mereka mau mendekat benar-benar. Dan ada laporan, saya belum bisa mengonfirmasinya, bahwa Lincoln sudah pernah diserang sekali. Mungkin saja. Sekali lagi, saya tidak bisa mengonfirmasi itu. Jadi kemana arah semua ini akan berjalan? Ya, pada akhirnya B2 yang akan melakukan serangan-serangan lebih spesifik. Sebagian besar peluncur belum dikerahkan. Mereka sedang disiapkan dalam formasi. Dengan begitu, tidak semua target akan muncul sekaligus. Mereka perlu menata diri sebelum pengerahan penuh. Mereka bersiap untuk perang jangka panjang. Iran mengincar perang jangka panjang. Mereka telah menutup Selat Hormuz, dan pengiriman sudah terhenti hanya karena ancaman itu saja. Tentu, 1 hari, 2 hari, terexplosionnek 2,5% asuransi diaksimulate. Kemudian, memang dipasang dari kapal tanker Rusia yang diserang di dekat Yunani oleh pihak Ukraina menggunakan drone FPV dengan RPG, kurang lebih seperti itu. With RPG rounds, basically like that. Right. Guess what? Iran has those same drones. Tebak apa? Iran punya drone yang sama, dan ini adalah area operasi yang jauh lebih sempit dan kecil. Mereka bahkan tidak perlu rudal anti kapal. Kamu bisa menyingkirkan segerombolan drone dengan operator drone terpisah. Lebarnya hanya 32 km di titik tersempit, dan mereka bisa dengan mudah menyerang kapal manapun yang masuk dengan peluru RPG di drone FPV itu. Hanya itu. Kamu hanya perlu menyingkirkan 1 atau 2 sebelum semua orang berkata, ya cukup. Dan Eropa, omong-omong, selamat datang di kelangkaan bahan bakar yang akan berlangsung lebih dari seminggu. Selamat datang di situasi tanpa pasokan LNG dari Qatar. Jadi terus saja membelah Amerika, sementara peradabanmu sendiri mulai kehabisan bahan bakar. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu sudah mendengar pernyataan apapun dari pemerintah Rusia tentang hal ini? Dan yang kedua, apakah kamu pikir orang-orang Amerika akan mencoba menggunakan strategi yang sama seperti dengan Venezuela? Kamu tahu, sekarang setelah orang penting itu disingkirkan, mereka akan mengancam untuk melakukan hal yang sama terhadap yang masih hidup, pada dasarnya terhadap pemerintahan sipil, bukan? Petroshian dan Rachi dan seterusnya. Dan mereka akan berkata, menyadari Sirpo, aneh ngomotnya. Itu strategi. Ya. That's their strategy? Yeah, it is. It quite literally is their strategy. Ya benar. Itu memang secara harfiah adalah strategi mereka. Dari pihak Rusia dan Tiongkok jelas mengecam hal itu. Mereka menuntut diadakannya pertemuan Dewan PBB. Tapi intinya, mereka sedang bergerak. Mereka sudah membawa banyak peralatan. Yang diandalkan AS adalah para pemberontak, karena mereka belum mengaktifkan semua sel mereka. Saya jamin itu. Mereka mengandalkan para pemberontak.
Mereka mungkin akan melibatkan, jika belum terjadi, Azerbaijan. Dan jika Azerbaijan benar-benar terlibat dalam hal ini, Azerbaijan tidak akan ada lagi sebagai sebuah negara. Karena sebelumnya, mereka sudah banyak membuat Rusia marah, dan juga membuat Iran marah. Dan ketika kamu terjebak di antara keduanya, untuk benar-benar menjadi seperti Ukraina, kamu harus menjadi bentuk terendah dari orang bodoh yang pernah merangkak keluar dari bawah batu. Maksud saya, mari kita realistis. Kalau kamu berada di lingkungan seperti itu, menurutmu bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan dukungan? Maksudku, bahkan dengan Pashinyan yang benar-benar menjual diri ke Barat, rela menukar Armenia demi apapun, dan Turki yang berada tepat di sana. Tapi Turki juga punya masalah. Israel sudah bilang bahwa mereka yang berikutnya. Biasanya orang tidak mengatakan hal seperti itu, kecuali kesombongannya sudah begitu tebal sampai benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Baiklah, aku mundur sedikit. Aku membuat video tentang ini 2 hari lalu. Jika kamu ingin memahami cara berpikir kaum Zionis, aku tidak bilang Yahudi, aku bilang Zionis, Yahudi Zionis, bukan pengkhotbah Zionis dalam hal ini. Dengarkan apa yang dikatakan para rabi kabalis Zionis. Ada banyak video di YouTube. Ketik saja jiwa Yahudi atau semacamnya, perbedaan dalam jiwa, dan mereka akan menjelaskannya. Para rabi Zionis ini senang merekam diri mereka sendiri. Tiam Shom Sabinets, your praise. They love to videotape themselves. They love to put it out. It's a genetic level. God touched them. Itu ada di tingkat genetik. Tuhan menyentuh mereka, menjadikan mereka bangsa pilihan. Dia menyentuh mereka dan mengubah mereka secara genetik. Mereka bisa saja ateis, apapun. Tetapi jika kamu sebagian Yahudi, kamu memiliki jiwa yang utuh. Kamu memiliki Oma, tempat yang menjadi rumah Tuhan, bagian dari Tuhan. Semua yang lain hanya sedikit di atas monyet. Mereka memiliki bina. Bina adalah rasionalitas. Kamu tidak memiliki sifat ketuhanan. Kamu tidak bisa berkorban demi Tuhan. Selalu ada perhitungan, seperti, oke, jadi kalau aku meledakkan diri, aku dapat 72 perawan. Selalu ada perhitungan. Jadi mereka memandang semua orang lain sebagai, kita bisa membeli mereka. Mereka tidak bisa memahami orang-orang ini. Jika mereka benar-benar mempercayai hal ini, berarti mereka percaya bahwa mereka secara genetik lebih unggul. Ada kelompok lain yang mempercayai hal yang sama. There's some other group that believe the same thing. But let's not go that far. Yani sorjuto. Ini tilgaintis mendiji forwarded by dunia seperti ini. Ini hal manifidi. Misal, It's just insane. I'm like that type of Aku seperti, ya. Ini adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa membeli dirimu karena kamu tidak bisa berkorban. Kamu tidak bisa mengejar tujuan yang lebih besar. Mereka selalu bisa membeli dirimu, dan kamu dianggap secara genetik lebih rendah. Sekarang, bagaimana kamu bernegosiasi dengan orang seperti itu? Kamu tidak bisa, setidaknya tidak dalam posisi yang setara. On an equal basis. apa kamu mendengar itu? Maksudku, selama perang 12 hari, Israel sebenarnya melarang rakyatnya sendiri meninggalkan negara itu karena mereka dibombardir begitu hebat. Apakah kamu mendengar sesuatu tentang itu? Apakah mereka menutup perbatasan lagi, bukan hanya untuk masuk, tapi juga untuk keluar? I haven't heard that. Snow Amatitis will tefil lauth. O Israel sebagai demokrasi besar, menerapkan sensor mutlak, sensor sliter. Oh ya? Jangan kita fawat stang di snow kurtantit hiya. Yeah. Ya. Aku belum dengar atau aku kenal beberapa orang, tapi aku belum sempat bicara dengan mereka. Sebagian karena aku tahu akan ada keluhan. Mereka menyerang kita. Kenapa orang-orang jahat itu menyerang kita? Ya, kau tahu, kau harus memulai perang-perang ini. Maksud saya, hal itu ada di mana-mana di media, bukan? Iran harus diserang, bukan karena sesuatu yang konkret yang mereka lakukan, tapi karena mereka dianggap jahat, bukan? Karena semua kejahatan yang mereka lakukan. Dan sekarang itu menjadi alasan bahkan di Eropa. Stas, saya tahu waktu Anda sangat terbatas hari ini. Apakah ada satu pemikiran lagi yang ingin Anda bagikan dengan kami atau kita akhiri saja? The only thought I have to share is
Satu-satunya hal yang bisa saya bagikan sekarang adalah berdoalah untuk keluarga para korban. Dan akan ada banyak korban. Sudah banyak yang meninggal. Banyak anak-anak yang telah tewas. Kamu tahu, doa. Lalu, secara rasional, lihat apa yang sedang terjadi. Amerika telah melepaskan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Hezbollah terlibat sepenuhnya. Karena jika Iran jatuh, Hezbollah akan tamat. Hezbollah benar-benar terlibat. Hamas mungkin juga akan ikut. Ini hanya akan terus meluas. Dan orang-orang Amerika sudah siap. Tidak peduli apa yang mereka katakan, orang Amerika memang tewas. Ada korban dari pihak Amerika. Dan akan ada lebih banyak lagi. Jadi satu-satunya pesan saya untuk orang-orang di Barat adalah, kalian sedang digiring ke tepi jurang. Waktunya habis. Entah kalian bertindak, turun ke jalan, beri tekanan pada pemerintah kalian, atau pandanglah anak-anak kalian dan sadari bahwa mereka tidak punya masa depan. Maksud saya, inilah saatnya. Kamu tidak bisa hanya duduk di sofa terus-menerus. Tahukah kamu, 10% dari populasi Jerman memiliki kartu anggota Partai Pekerja Sosialis Nasional. 10%. Jika kamu tidak tahu apa artinya, itu Nazi. Nazi adalah singkatan dari Partai Pekerja Sosialis Nasional. Kalau ada yang bertanya, meskipun mungkin semua orang di sini sudah tahu, ya 10%. Bom tidak menanyakan keanggotaan partai. Ketika 98% rakyat Jerman ikut berperang dalam satu atau lain cara, mengirim anak-anak mereka, entah mereka punya kartu anggota atau tidak, mereka semua menanggung akibatnya. Apakah mereka bisa menghentikannya? Ya, mereka bisa, tapi mereka mendukungnya. Lihatlah anak-anakmu, dan sadarlah bahwa masa depan mereka, bahkan mungkin hidup mereka, yang rela kamu korbankan, jika kamu tidak melakukan sesuatu sekarang untuk mencoba menghentikan ini. Jika kamu hidup di dalam sebuah kekaisaran kejahatan dan kekaisaran kebohongan, maka kamu tidak seharusnya terkejut jika pada akhirnya kamu dan keluargamu menderita karena kekaisaran itu. Dan itulah yang sedang dibangun oleh Barat saat ini, sebuah konglomerat, sebuah pendekatan konglomerat. Stas, ini topik yang sangat menyedihkan untuk hari Minggu. Aku tahu kamu akan mulai berdoa mulai sekarang. Jadi aku berharap yang terbaik untukmu dan keluargamu dalam doa-doa itu. Yang mari mencari Arab itu orang, untuk metuan, Asia Bati Medao, itu semua orang. Stas Krapivnik, seorang pria Slavia. Jika kamu ingin mencarinya dan menemukannya, aku sangat menyarankannya. Slavia dengan huruf K, sekarang aku tahu. Bukan dia, Stas. Terima kasih atas waktumu. And perhaps she's Slavia. Tuan Slavia. Begitulah cara kita menemiskan. Orang Syrianik, Messi, Flesim.